Halo guys, Kembali lagi di BM. Bincang Malam Podcast yang siang-siang. Kita lagi di Merak Besar. Besar. Pokoknya udah dijelasin ya di vlog kita. Yes. Bisa dilihat di situ juga. Yes. Nah, di podcast ini Hari ini kita podcast. kita pengen sedikit sharing ya, cerita tentang keindahan alam. Dan alam yang pernah kita kunjungi. Yes, pokoknya pengalaman keindahan alam. Ya kan? Jadi gimana sih menurut lu alam kita ini khususnya di Indonesia? Ya kan? Kalau sejauh ini yang pernah gue kunjungi ke tempat-tempat yang berwisata alam gitu ya, kayak kita pernah naik gunung, Gunung sih kita lebih sering ya. sering. Tapi jujur, kalau gue sedikit gunungnya, dia lebih banyak. Kalau gue ya Papandayan, Cermai, Gede juga gue nggak berpuncak. Terus wisata selain gunung, gue pulau, yaitu baru Pulau Merak aja. Kayaknya volume lu agak gedein lagi deh. Emang ya? Karena pasti angin nih jadi ini noise. Oh pasti sih. Nah, siapa tahu nanti viewersnya banyak, ya kan? Dapat duit dari YouTube, kita bisa beri mic ya nggak sih? Atau enggak open donate nggak sih? Donasi nggak sih? Enggak janda. Jadi gini guys, kalau gua melihat keindahan alam Indonesia ya, sama seperti gua kayak nonton di YouTube Wonderland Indonesia. Indonesia. Nah itu kan menceritakan gambaran-gambaran tempat-tempat Indonesia tuh, wisata-wisata Indonesia tuh. Ya kan, Wonderful Indonesia apa Wonderland Indonesia? Wonderful Wajar ya. Wonderful Indonesia. Sorry guys. Itu mah my adventure kali lu. Bukan yang beda lagi. Beda lagi. Ini yang ada khusus akun buat dari Indonesia itu sendiri. Jadi namanya Wonderful Indonesia. Itu dia kayak sorotan gambar. Itu travel agent nggak sih? Bukan. Tapi bisa masuk juga. Dia menawarkan Ada penyajian juga. Bukan itu dari pemerintahan dia. Iya. Lokal iya. Jadi itu menyajikan menggambarkan kayak misalkan Pulau Raja Ampat gitu. Tempat-tempat seperti apa, bentuknya bagaimana, dan keindahannya apa aja gitu kan itu. Wow, man. Itu yang lu saksikan di YouTube. YouTube Ya, orang Raja Ampat, wah, gua nggak bisa kita deh. Gila, surganya dunia banget sih. Skip aja lah pembahasan Raja Ampat. Karena mengecewakan sekali ya saat ini ya. Sedang dikecewakan kita. Keindahan alam. Pasti lu gunung kan? Yes, pasti. Dan ini juga. Kalau Ini ini sama juga. buat enjoy aja ya. Enjoy aja dalam artian bukan berarti gimana kalau kita ke Bali? kayaknya gue lebih suka Lu arahnya beda lagi karena nih. banyak orang pakai Ke bikini. bikini lu, bikin Batam arahnya. Kalau gua lumayan cukup sering berkegiatan alam ya, terutama gunung udah beberapa kali, terus ke pulau juga udah beberapa kali, Pulau Pramuka, Pulau Seribu ya, terus ke Pulau Pari. Yang lebih berkesan di gua ya, yang lebih berkesan di gua itu ketika gua ke Pulau Pari tapi dalam bentuk ekspedisi, kegiatan sosial. Oh gitu. Kegiatan sosial, jadi kita dulu gua pernah gabung sama komunitas yang namanya Riung Baca. Nah, terus juga sama beberapa komunitas literasi. Oke. Pernah ke Pulau Pari untuk donasi buku. Di sana di Pulau Pari itu emang pulau penduduk guys, tapi tempat wisata juga. Nah, di Pulau Pari itu ada satu madrasah kalau gua nggak salah ya. Yayasan mungkin. Bukan yayasan juga. Oh bukan. Jadi sekolah apa ya? Sekolah umum gitu. Ada pengajiannya juga. Oke. Jadi kalau siang kegiatannya belajar, kalau malam ngaji. Oke. Kita ekspedisi ke sana ke Pulau Pari di Kepulauan Seribu. Nah, di sana kita donasi buku, terus kita mural. Oh,
Tempatnya kita mural, bikin yang enak dilihat Yes. gitu. Kita cat gitu. Terus kita bikinin rak-rak buku yang pada rusak, dan bermain sama anak-anak di sana gitu. Sama penduduk di sana, anak-anak terutama ya. Kita bikin kegiatan yang happy gitu, kayak outbound lah jatuhnya. Oh, seru. Seru banget sih. Dan yang berkesan lagi adalah ketika kita pengen pulang, tapi si anak-anak ini kayak nggak rela kita tinggalin. Wow. Kayak jangan pergi dulu deh kak gitu, kita masih mau seru-seru gitu. Itu Set man. juga sih, Jujur. kena banget sih. Jadi kita volunteer nih pas mau pulang di kapal, dada-dada ngeluarin air mata semua guys. Itu kayak padahal 3 hari doang di sana loh, Jumat, Sabtu, Minggu, tapi udah berasa Belum deket banget nih. klik banget sama anak-anak di sana gitu, karena kita emang pendekatannya benar-benar hati ke hati gitu. Nice. Gila. Itu sih pengalaman gua di sana, dan memang pulaunya oke banget sih buat wisata, Pulau Pari. Udah, itu berkesan sih. Yes, kalau gua dengar cerita lo keren sih bro, keren banget karena kegiatan sosial baik Kegiatan lagi sosial. dan itu ke sekolah umum Ya, khusus anak-anak ya kan, dan itu pesertanya banyak gak sih? banyak. Anak-anak Volunteer, anak-anaknya banyak, anak-anak sepulau kayaknya itu anak-anak pulau lebih dari 50 orang ya? Iya, lebih. Wow. Lu donasi buku anak-anak? Donasi buku anak-anak, buku dewasa juga. Oh ada Ada. buku kayak gitu, oke. Kegiatan outbound itu seru banget sih menurut gue, kayak Jadi bonding itu sama anak-anak. yes. Jadi emang lu ngebangun apa ya, kesenangan, ngebangun chemistry sama mereka gitu ya kan. Ya, pendekatannya tuh dari outbound itu mungkin ya. Iya. Ya kan, terus ada kegiatan mengajar juga nggak? Kegiatan mengajar pasti. Oh ada juga. Ada juga. Kalau lu di situ sebagai apa aja? Gue di situ sebagai di situ juga kita ngadain lomba, Oke. dan gue kebetulan di sana sebagai juri puisi. Oh iya. Ya, juri puisi, dan kayaknya sempat ngebawain puisi juga gue. Dan apa ya? Anak-anaknya tuh luar biasa potensinya sebenarnya. Sebenarnya. Iya. Cuma karena emang kurang kejangkau gitu. Karena Kepulauan Seribu itu adanya di masih wilayah DKI Jakarta. Oke. Nah, mungkin karena masih kurang perhatian dari pemerintah DKI khususnya. Oke. Iya. Akses sekolah agak susah mereka. Akses sekolah. Iya. Tapi ada sekolah. Sekolah ada. Oh, akses Cuma sekolah. ya itu aja karena pulaunya ya segitu lingkupnya. Oke. Akses sekolah ada, tapi kenapa anak-anak yang lu datangin itu mereka sekolah nggak? Sorry nih. Nah, di pendidikan itu, di apa namanya yang gue bilang madrasah tadi, Heeh. mereka belajar Belajar di situ, tapi itu bukan sekolah. bukan Beda sekolah lagi. resmi. Bukan sekolah. Dan sorry sekali lagi, itu anak-anak yang tidak mampu untuk sekolah. Atau Kayaknya emang anak-anak khusus pulau situ aja sih, nggak tahu mampu atau enggak ya. Dan kebanyakan orang tua mereka ya nelayan. berarti bisa dikatakan mereka anak yang tidak mampu untuk sekolah nggak sih? Mungkin ya, Iya kan? dikatakan. Makanya dia bergabung di madrasah tersebut ya kan, untuk belajar. Dan kalau anak-anaknya mau apa ya, berkembang gitu, mereka pasti berangkat ke Jakarta. Oh gitu? Iya. Lu tahu? Dari cerita orang tua sana. Oke. Jadi dia ke kota gitu. Nggak mungkin PP 3 jam sih. Dari Muara Angke ke Pulau Pari itu 3 jam sih. dan yang gue pengen tanya tentang anak-anak di sana, mereka itu berarti sebenarnya ingin sekolah, cuman
Kemungkinan sekarang udah ada ya. Kemungkinan ya. Gue terakhir ke sana 2000 sebelum Covid. 2018 2019. Kalau gue nggak salah ingat ya. Iya segitu. Segitu ya. Gue belum tahu lagi saat ini perkembangannya gimana di Pulau Seribu. Pokoknya saat itu yang terjadi anak-anak sebenarnya emang pengen sekolah resmi, ya punya jasa resmi. Oke. Fasilitasnya gitu. Oke. Terus keindahan alamnya di Pulau Pari apa aja yang berkesan buat lu? Nggak jauh beda kayak gini. Pantainya bersih, bening. Terus apa ya, orang-orang di sana tuh ramah-ramah banget gitu. Ramah. Tamah. Apa karena lu peserta mungkin volunteer? Mungkin karena gua volunteer jadi dikasih privilege gitu ya. Oke. Tapi Enggak juga sih kayaknya. yang lain juga Emang sama aja. karakter mereka ya gitu. Oh begitu. Welcome sama pendatang. Kayak Oke. gitu. Tapi pengunjung saat itu banyak kan? Pengunjung saat itu ramai. Rame emang udah rame. Iya, tuh. selain volunteer ya, Ah. emang pengunjung wisatawan. Iya. Ramai. Oke. Keindahan alamnya bagus lah ya di Pulau Pari. Terus selain Pulau Pari yang udah lu pernah sambangi kan? Gila. Gunung. Gunung ya yang paling berkesan buat lu? Gunung sih yang paling berkesan. Rinjani. View-nya oke ya. Apa? Rinjani gue belum sampai. Oh belum ya? Ah itu Anjani, sorry. Oh iya. Dewi Anjani ya. Dewi. Di Gunung Rinjani. Yoi. Mungkin Gunung Merbabu ya di Merbabu. Jawa Tengah. Kenapa dia? Dia miskin. Kan jadi bagus. Enggak Udah. gitu, Bos. View-nya itu jadi di sana ada dua gunung berdekatan, Merbabu dengan Merapi. Oh keren. Kayak gambar di minuman nggak sih? Nah, minuman apa tuh? Air mineral. Ya, kayak gitu. Kalau itu di air mineral itu Prau, Oh perahu. Gunung Prau, bukan Merbabu. Merbabu oke banget sih view-nya. Kita bahkan belum sampai puncaknya aja udah bisa Menyajikan. menyajikan. Kita yang Oh disajikan. iya disajikan. Disajikan awan, Oh lu di atas awan. lautan awan. Gila. Itu di balik ketinggian ke pos 3. pos 3 itu ketinggian. Pos 3 kemungkinan karena Merbabu 3100 sekian, pos 3-nya kemungkinan di 2500-an. Berarti dia mau dekat sama. Enggak, puncak di Bogor. Alright. Wonosobo That's right guys. Gunung Merbabu di Wonosobo. Sorry sekali lagi. Aduh. Udah, jangan. Kalau misalkan Distrek. gue ke distract nih. Enggak, oke. Kalau Merbabu itu berarti dari pos 3 aja lu itu tempat ngecamp ya? Maksudnya Iya. buat beristirahat kan? Buat buka tenda kan? Bisa nginep gitu. Terus abis itu berapa pos? Itu kurang lebih ada 7 pos. 7 pos, tapi di ketinggian 2500 itu baru sampai pos 3. Kemungkinan ya di 2500. Kayaknya kurang dari 2500 itu. 1200 kan? Gimana? Oh iya, mungkin. Enggak, 1200 itu mungkin di base camp ya. Mungkinan di 2000-an sih gua Emang ketinggiannya. setiap pos itu kira-kira berapa ratus meter berapa kilo? Tergantung gunungnya, Bro. Ini kalau Merbabu Enggak tahu, gua juga lupa sih. lupa ya. Pokoknya belum sampai puncak tuh. Ya pokoknya itu 7 pos itu pos bayangan Ya, segala macem gitu ya. Oke. pokoknya keindahannya dapat banget. Bagus, Keren ya, keren. keren banget ya. Kalau gue soal keindahan alam, gue lebih suka gunung. Kenapa gunung? Karena satu, selain view-nya bagus banget, gue bener-bener disajikan oleh pemandangan alam yang bener-bener ini gue merasa bebas banget.
akhirnya kayak jiwa gue tuh kayak bebas banget di situ men. Artinya gini, gue di kota tuh bukan penuh dengan tekanan, ya kan, kerja, ya kan, segala macem tuntutan belum kayak tekanan kehidupan gitu. Tapi setelah gue sampai di gunung, khususnya Gunung Cermai, gue yang oke, the best banget sih Gunung Cermai itu. Wow, pas nyampe sana tuh bener-bener lelah yang udah kita lalui proses menanjak itu bener-bener bayar sih di Cermai sampai puncaknya. sampai puncak. Bener-bener amen, gila itu bener-bener kebayar banget. Dan gua sumpah kayak anjir, jiwa gua bener-bener bebas, nggak ada tekanan, nggak ada beban, kayak nggak ada gitu, kayak enteng aja gitu badan, dan energi gua kayak recharge banget. Tapi jujur gua kalau bepergian ya atau berkegiatan alam, tujuan utama gua bukan pemandangan tapi perjalanan dengan siapa itu penting. Yes, oke. Kita jalan dengan siapa itu penting, Yes. karena kita Jadi lebih mengenal dan tahu. enggak gitu bro, kita ngerti bepergian nih, berperjalanan kalau nggak sama orang yang kiranya nggak klop sama kita itu jadi memuakkan. Pernah kejadian kan di Papandayan, Nice banget. jadi kayak membagongkan lah itu. Kayak anjrit lah yang harusnya gue pengennya healing, have fun. Jadi kayak kok jadi tekanan sih, jadi depresi, jadi stres gitu. Nggak seru. Nggak Makanya seru banget. penting banget ngajak orang yang benar-benar kita kenal buat bepergian ya. Yes. Yang itu benar-benar sahabat kalian, temen deket, Atau siapapun. pasangan juga oke, nggak juga. Kalau gue jujur, tapi kalau gue emang satu pemandangan, karena emang niat gue dari awal tuh healing jujur. Kalau untuk siapa dengan siapanya itu juga penting men. Gue juga pasti milih, gue tahu siapa yang gue ajak, dan gue milih siapa yang bakal gue iyain gitu dan enggak, dan gue bisa menolak gitu. Itu juga penting. Tapi emang tujuan utama gue kalau untuk liburan kayak wisata kayak gini ya ini view, terus sama gue nikmatin nuansa sekitar tuh maksudnya kayak alamnya tuh maksudnya kayak ini kita di ini kan maksudnya nih gue ruang baru gue, tempat baru gue, dan gue baru menginjakan kaki di sini lagi. Dan tahu apa yang paling menarik dari perjalanan? Apa tuh? Sudut pandang. Nice, gue setuju kalau sudut pandang. Jadi ketika kita bepergian ya guys, kita ada di suatu daerah yang kita belum mengenalinya, belum mengenal karakter penduduk ya, Yes. cara berpikir penduduk lingkungan sekitar gitu. Jadi kita bisa memahami, oh ternyata orang nggak semuanya sama ya cara berpikirnya. Oh ternyata orang ada loh yang kayak gini. Yes. Jadi cara sudut pandangnya kita luas gitu, Nice banget. nggak sempit. Nice banget. Gue setuju banget kalau soal itu nih. Gue setuju, nice banget. Itu sih yang gue dapat dari perjalanan. Yes. Gue juga sempet kan kalau bilang ada ya orang begitu ya dulu gitu. Ternyata masih ada ya. Gue karena gue belum mengenal, mungkin karena gue kurang jauh, mungkin mainnya kurang jauh. Itu yang dibilang kurang jauh main lu. Jadi kita nggak kaget gitu. Dan pastinya kita harus menjaga kehormatan dan menghargai, respect ya sama kebiasaan atau yang biasa kita sebut kultur dan kebudayaan setiap daerah. Kita nggak boleh usik tuh, emang dia biasa suka begitu, apalagi warga penduduk asli ya.
nggak bisa disamain. Nggak bisa disamain Lingkungan sama kita. kebiasaan kita, nggak bisa, jangan disamakan, jangan, karena itu Kita yang harusnya menyesuaikan. betul, kita harus menyesuaikan satu tempat dan satu daerah gitu guys. Daging sih guys, daging parah, nice banget. Sudut pandang sih, perspektif. Yes. Jadi keindahan di setiap perjalanan tuh ada aja ya. Ya, entah itu dari segi pemikiran, terbukanya cakrawala, anjay, cakrawala ilmu. Atau juga kita jadi kayak suara burung nuansa, terus suara laut, Sik deburan ombak. gila. Terus decitan suara gesekan daunan, kayu-kayu, Ilalang. iya ada lagi di Ada depan, ilalang tuh. ada lagi di depan, lihat aja lagi, gue nggak ngeh lagi. Itu men, menurut gue betapa kayanya dunia ini ya, gue nggak bilang dunia ini betapa kaya, cuman manusianya karena rakus, manusianya itu juga yang karena sebenarnya ngeri juga tuh, ada lebah sebenarnya emang Nggak pernah puas. iya, Manusia tuh karakternya nggak pernah cukup. jadi serba kurang aja ya, balik lagi untuk memperkaya diri, dan dia nggak ngerti keseimbangan alam antara manusia dan alam itu sendiri, padahal kita saling berdampingan, alam dan manusia. Alam sebagai wadah, tempatnya kita yang mengelola, Dan kita adalah manusia. Kita adalah manusia. nungguin ya. Kita adalah manusia. Kita adalah apa namanya, pemimpin, apa Khalifah. namanya, khalifah di muka bumi. Jadi segala ya sesuatunya mungkin akan dipertanggungjawabkan ya. nice, pasti itu pasti sih ya. Menilai keindahan alam nggak bisa dinilai karena indah banget, karena nggak bisa diutarakan dengan kata-kata aja, nggak sih? Ya nggak sih? Karena itu dinilai oleh feeling, perasaan. Artinya ketika lu nyampe satu tempat dan itu lu merasa nyaman, merasa jiwa lu tenang dan lebih bebas, jadi lu nggak ada tekanan, nggak ada depresi, lu hilang, itu menandakan bahwa it's good time gitu, good place gitu, good place gitu ya. Ini Jadi ini gue baru bisa dihitung lah tempat-tempat yang gue pijaki ya. Ini gimana traveler beneran ya, orang yang suka bepergian ya, terutama Zawin sih. gokil sih abang-abangan kita. Menurut gue sih perspektifnya tuh, sudut pandangnya luas sih. Luas, Karena cukup sering, lumayan sering ketemu orang yes, orang berbeda baru, tuh. hubungan baru. Dan keren sih menurut gua, keren. Abang-abangan kita itu Jawi, Nur, ya kan namanya Nur Jawi kan? Zawin tuh. Ya kan? Keren sih. Ya mungkin sampai sini aja dulu bincang-bincang kita, bincang-bincangnya. Buat teman-teman jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe ya. Bye bye, kita jumpa lagi di BM selanjutnya.